kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kesempatan yang indah kembali kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman bersatu ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Kau pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu, urapi kami hamba-Mu, urapi kami setiap kami yang mendengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bekerja lewat kuasa-Mu Roh Kudus, mengubah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami patahkan segala kuasa kegelapan ingin mencuri benih firman Tuhan, ingin menggagalkan rencana firman-Mu. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus berkuasa penuh atas ruangan ini, bahkan setiap hati kami, sehingga kami boleh terarah seluruh kehidupan kami mau arahkan kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dikoreksi, untuk dibentuk sesuai rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom. Shalom. Ya. Saya mewakili dari teman-teman dari bos untuk menyampaikan salam untuk kita semuanya. Saya ditugaskan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan yang kemarin saya ditanya sama Ketua HMI, kenalkan dulu, nama saya Pak Josen, ya. Nama saya ini orang menganggap Pak Josen, tapi sebetulnya ada nama Indonesianya ya. Nama saya itu Yusak Angkawijaya. Makanya sini Yusaknya aneh Pak Josen, saya nama ya. Si Tuhan kalau mau panggil saya Yusak, saya noleh. Kalau Pak Josen saya pasti noleh. Ya, saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan. Saya beri tema adalah ciptaan yang baru. Ayo ngomong sama-sama, ciptaan yang baru. Ya, kenapa saya mesti ngajak saudara ngomong? Sudah mengucapkan itu, ketika saudara mengucapkan itu memori kita lebih tegas mengingatnya dia, jadi tak gampang lupa. Ya, karena saya itu sering, ayo saudara kita katakan, paling penting dia. Beberapa orang ngomong, dosen pada sekolah minggu, gitu ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Berbahagialah kalau kita ini dikatakan seperti anak-anak ini. Dan inilah yang punya kerajaan. Kerajaan itu gak bodohan. Mari kegeran, hidup apa? Angkuran-angkuran, mainan lagi. Tapi orang dewasa, kehilangan jiwa-jiwa, harian, bulanan, bahkan tahunan. Ya, sini tidak ada. Ya, puji Tuhan. Kita buka sebagai dasar ayat firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ya, memberikan waktu. Nanti saudara baca konteks dari ayat ini. Saya belajar untuk tidak comot-comot ayat dia, tapi kita tidak boleh lepas dari konteks dari ayat ini, yaitu pelayanan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, saya ulang, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, hari ini kita sedang memperingati hari sebelumnya semua gereja-gereja Pentakosta itu hari-hari ini sedang merayakan ya, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, diperingati kenaikan Yesus ke surga, 10 hari kemudian diperingati sebagai hari raya Pentakosta. Artinya apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Maka hanya aliran-aliran denominasi dari gereja Pentakosta. Tapi kita kadang salah ya, Pantai Kosta, pantai kejeran aja saudara. Terus kadang salah ya. Tapi saudara yang ngerti, ojo disangkalan terus, ya. Kamu dari mana? Gereja saya, gereja Pantai Kosta. Waduh. Ya. Apa yang kita bisa dapat pelajari? Satu pelajaran yang penting kita bisa ambil dari pelajaran tentang ciptaan yang baru. Saudara, perlu kita ketahui sejarah ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, jemaat di Korintus adalah salah satu jemaat dibangun oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, merupakan sebuah wujud gereja mula-mula pada waktu itu ya. Kota Korintus itu terletak di satu negara namanya Yunani. Ya, yang pada waktu penulisan Rasul Paulus ini itu sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, tetapi budaya Yunani sendiri itu dia punya kebudayaan sendiri. Terutama kota Korintus. Korintus itu punya satu background, ya, bahwa kota Korintus ini sebelum adanya gereja, kota ini dikenal sebagai kota berhala. Banyak dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang dari Korintus. Karena penyembahan berhala ini mengarahkan para penduduk, membawa mereka pada sebuah kebudayaan yang sangat tragis, yaitu percabulan, perzinahan itu menjadi sebuah hal yang biasa. Yang terakhir, kenapa Rasul Paulus sampai menulis ayat ini? Itu ternyata tidak di backgroundnya ya, sejarahnya. Tetapi ayat yang ditulis sebetulnya di samping juga mencegah dua hal tadi, tapi fokusnya Rasul Paulus ternyata adalah di jemaat Korintus yang dia bangun didapati adanya sebuah perpecahan. Ya, saudara, tidak usah heran ya, ada persekutuan sudah bertumbuh, nanti terpecah. Ya, gereja gede ini gegeran, pecah. Sama yang dialami jemaat di Korintus waktu itu. Apa saudara? Beberapa jemaat mengelompokkan diri. Mereka mengelompokkan, aku ini golongan Paulus. Wah, aku golongan Petrus. Aku golongan Paulus. Terpecah-pecah, terpecah-pecah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan strategi iblis untuk menghancurkan jemaat Tuhan itu, yaitu lewat apa? Perpecahan. Bahkan dalam sebuah lembaga terkecil yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu dalam keluarga. Saudara, untuk merusak sebuah keluarga itu tidak usah suami istri, untuk satu saja, entah itu suami atau istri yang bisa merusak, maka rumah tangga akan jadi apa? Rusak. Itu perpecahan ini sangat bahaya. Maka berdasarkan ayat itulah, keadaan itulah, maka Rasul Paulus merasa perlu menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Kalau kita amati keadaan jemaat Korintus pada waktu surat ini ditulis, ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Betul atau betul, saudara?
Dunia sekarang seperti ini. Ya. Saudara, Pak, sekarang nggak ada Pak, penyembahan berhala sekarang itu, kalau sumpah, penyembahan makhluk, iya, saya katakan memang salah. Tapi yang dimaksud berhala di sini bukan penyembahan itu, tapi sesuatu yang memikat saudara, yang membuat saudara terpesona, sehingga saudara mengalahkan keterpesonaan saudara kepada Tuhan. Itu sudah disebut berhala. Apa yang disebut berhala? Kerjaan saudara bisa jadi berhala. Bisa kan? Orang kerja siang malam banting tulang, tidak ingat waktu balik ke gereja, tidak bisa sibuk. Berhala. Terus apa lagi? Hobi bisa jadi berhala. Punya hobi baik kan? Oh boleh lah. Pak, hobi saya itu tamasya terus, ya, tapi jangan tiap hari tamasya terus. Itu boleh dipilih apa? Ya. Banyak hal, anak bisa jadi berhala. Belum punya anak sembahyang, Tuhan berkati anak. Pas itu punya anak, apa kemarin bingung, kamu kok udah kerja? Sibuk Pak, ngurusnya apa? Ya. Anak yang tadinya diberikan itu untuk pelengkap kebahagiaan sebuah rumah tangga, ternyata bisa berubah jadi apa? Berhala. Yang terakhir paling banyak ini, ya, apa itu? Tulus. Firman Tuhan ngomong itu disamakan, disebutkan itu mamon, itu disajakan. Kamu nggak bisa mengatakan pada Tuhan, kamu nggak bisa mengatakan Allah pada mamon. Ya. Jadi sering kami membuat anak-anak Tuhan tanpa terasa dia sudah hidup dalam penyembah berhala. Dan untuk hal tersebut Tuhan sangat-sangat murka. Paling nggak senang karena apa? Merasa dinomorduakan. Kalau saudara sebagai istri dinomorduakan sama suami saudara, sakit hati atau sukacita? Sakit. Waduh, Pak, saya sering yang anak-anak Tuhan itu, sering, Pak Joseph, saya mantul sama suami saya. Oh, dia itu tak bela saya, Pak. Si dibela turun, si dibela mamai, si dibela itu pamannya dan sebagainya. Tapi dia tak bela saya, Pak. Ya, banyak anak-anak Tuhan kecewa, sakit. Demikian perasaan Tuhan kalau Tuhan sudah dinomorduakan. Sebab itu mari kita fokus kembali, apakah yang menjadi prioritas kita hari-hari ini? Adakah kita sudah berubah? Kita masuk dalam konteks kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi yang dinamakan ciptaan baru itu berarti benar-benar apa? Baru. Saudara, sekarang bagaimana saudara bisa dikatakan ciptaan baru? Ada seorang tanya sama saya, Pak Joseph, saya mau tanya ya, menurut Pak Joseph, saya ini lahir baru atau belum? Nanti ya, siapa percaya Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, tapi dia sudah mengikrarkan diri, ya, sudah memproklamasikan dirinya bahwa saya miliknya Yesus, dibaptis. Jadi mengatakan baptisan itu bukan cuma baptisan air, tapi ada juga namanya baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yohanes membaptis ngomong, nanti yang datang setelah aku, yang membaptis dengan Roh Kudus dan air. Ya, saudara, siapa menerima Yesus, dia itu sebetulnya dia diubah. Ketika dia dibaptis, tubuh manusia lamanya
dikubur, bangkit, pakai tubuh yang baru, yang lama sudah nggak boleh dipakai. Itu artinya. Tapi persoalannya, banyak anak Tuhan sudah dibaptis, katanya sudah penuh Roh Kudus, tapi dia sering masih pakai hidup yang lama. Ini namanya omong kosong. Sebab kalau saudara masih pakai hidup yang lama, berarti saudara tidak di dalam Tuhan. Persyaratan hidup yang baru tadi apa? Karena apa? Siapa yang ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu gampangannya gini. Kalau seperti tadi ada orang tanya, saya sudah hidup baru atau belum, Pak? Saya sudah lahir baru atau belum? Kalau itu masih jadi sebuah pertanyaan, maka saya pastikan informasi bagi hidup yang lama. Karena apa? Orang yang hidupnya sudah baru di dalam Kristus, maka semua pola pikirnya harus diubah. Makanya kita sering pakai tadi Bapak Gembala di sini tadi pakai sebuah perumpamaan tentang metamorfosa. Ini dahsyat sekali, ya, sebuah perubahan kepada sesuatu yang benar-benar luar biasa, spektakuler. Memang perubahan ini yang disebutkan perubahan tadi itu memang bahasa aslinya metafor. Ya, artinya apa saudara? Kita ulang senang gerokoti, dimanapun gerokoti merugikan, jadi hama. Tapi setelah lewat proses, ya, masuk namanya kepompong, dibalut sama selaput kepompong, wis bisa goyang, bisa lihat keluar. Orang Jawa bilang ini semedi, ya saudara. Jadi kalau mau topo ada masa, itulah sebuah proses. Kalau proses ini dijalani, maka dikatakan ciptaan yang baru, benar-benar baru. Yang tadinya ular, yang dilangi-langi itu jadi kupu-kupu yang cantik. Makanya nggak ada ya orang marah gitu, pasti kata-kata umpatan. Oh, dasar kamu binatang-binatang yang disebutkan itu pasti apa? Ya itu saja. Tapi saudara, oh dasar kamu ini, cocok ngomong, nggak usah. Nggak ada orang ngomong, oh dasar kamu itu kupu-kupu gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, soalnya kupu-kupu itu lucu, baik. Oh kamu tuh ikat koin, nggak ada. Masih disebut iku atau harus, ya. Masih ada binatang itu ya. Ngerti maksudnya? Jadi perubahan dari kupu-kupu yang tadinya asalnya dari ular, sesuatu yang indah. Bukan sekedar indah, kupu-kupu itu berfungsi, saudara. Kalau saudara belajar IPA zaman dulu ya, zaman saya dulu masih pelajarannya IPA namanya ya. Dia berfungsi untuk penyerbukan bunga, betul nggak? Bunga itu perlu penyerbukan. Siapa? Kupu-kupu. Kerjaan kupu-kupu. Jadi dia berfungsi. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar ada gunanya, berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga, Yesus pesan sama murid-murid, kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya. Kamu bertekun di dalam doa untuk menantikan janji Bapa. Apa itu? Roh Kudus. Sebab aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain akan menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu. Ialah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menuntut kamu pada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kau mengubah dari ular jadi kupu-kupu, yang penakut jadi berani. Maka di Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu jadi saksiku. Nah, fungsi kita sebagai saksi ini bisa terrealisasi, tidak cuma slogan toh. Ya, jadi bersaksi
Yang paling hebat itu adalah lewat perbuatan. Apakah perkataan nggak perlu, Pak Joseph? Iya perlu. Tapi itu nomor 2. Kesaksian yang paling benar itu, yang paling dahsyat dampaknya adalah lewat tingkah laku perbuatan. Ini Bapak Gembala tadi berikan kesaksian bagaimana ketika kita ini supaya menjaga hidup kita ini tetap jadi orang yang dibenarkan. Saudara percaya Yesus disucikan, diampuni dosanya, tapi saudara tidak langsung mati. Saudara masih hidup, betul ya? Iya, beda dengan penyamun yang di sebelah Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama aku. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan untuk hidup, langsung mati. Tapi saudara kan enggak, berarti masih menjalani. Sebab itu, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya, engkau ini saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu kerjaannya menyaksikan kebaikan Tuhan. Lewat apa? Hidup kita. Ketika dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Menjaga hidup kita diampuni, dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang benar ya, firman Tuhan ngomong, sekali aja kalau berbuat dosa, tidak ada yang benar manusia itu. Tapi karena percaya Yesus kita dibenarkan. Maka status orang benar ini harus dipertahankan. Ya, tujuannya apa? Supaya doamu besar kuasanya. Kata Yakobus, sebab doa orang benar tidak dengan lihat di doa besar. Saya tanya, doa orang berdosa bagaimana? Sebab doa orang berdosa bukan kuasanya, tidak ada kuasa. Ya. Mau punya doa yang punya kualitas yang berkuasa. Jadi orang benar. Cara ini maksudnya, nek salah ditegur firman, tak perlu bertobat. Amin. Siapa mengaku dosa, dosanya diampuni. Siapa tidak mengaku dosanya, dia tetap itu di dalam dosanya. Dan upah dosa itu maut. Coba kan sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Itu dosamu, dosa ada itu. Kutukan kita terpisah dari Allah. Itu dipersatukan kembali. Tapi dosa itu robot sekarang, tanggungin diri. Jangan membuat kasih karunia Allah jadi murah. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Menganggap remeh, wah, apa. Awas, risiko tanggung ini. Pak dosa ini mencari nyeleneh. Mana buktinya, Pak? Dari situ ya, saya kasih tahu. Ayo, para pemuda, hati-hati dosa perzinahan, percabulan. Jangan suka pergi ke tempat-tempat XXX. Nah, berhenti diri kan. Amsal, ingat kalian, jangan pergi ke rumahnya, mendekati aja jangan. Karena begitu saudara masuk ke sana, akan diikat. Ya, diikat. Pertama, menetikkan madu yang manis rasanya. Tapi begitu masuk ke orang daging, pisau yang tajam. Dan seperti seekor domba dibawa pada pemakaian, dikirim, dicancang, suka kena manis. Awas. Ya. Jadi kita ini adalah saksi Tuhan. Kalau kita saksi Tuhan, bagaimana kita bisa berfungsi? Ayo kita hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan memperbarui hidup kita. Ya, jadi ciptaan yang baru, sudah diciptakan yang baru, itu adalah sebuah garansi. Dan apa? Letaknya apa? Roh Kudus. Oh besok saudara gini loh, keselamatan kita terima ini, kalau kita sudah pegang tiket ini. Saudara mau pergi, misalkan, zaman dulu,
Masih banyak yang pesawat belum ada, kita naik kapal, gitu. Kita ke Tanjung Perak, naik kapal. Kemana Pak? Ke luar pulau. Misalnya, contohlah kemana tuh? Bisa seminggu sama dulu ya. Beli tiket sudah dapat. Tiket kemana dulu ya? Sudah dapat ya? Sudah dibeli, sudah dipegang. Berarti saya ini, saya. Tapi yang punya tiket ngomong gini, malas aku. Karena Perak di sini. Misalkan umpama kapal itu ya, begitu saya keluar rumah langsung kapal lain itu malas. Tiket sudah dipegang, tapi pergi ke Perak tidak mau. Saya nanya, bisa sampai mana dulu? Sampai? Ya enggak, tetap di rumah. Malas, tidak mau bertinggal. Itulah keselamatan. Keselamatan sudah kau terima. Tapi apa? Kerja. Dan dalam prosesnya disebut maka berubahlah kartu surat komando. Satu, berubahlah oleh pembaruan budimu terus. Makanya pembaruan ini terus berlangsung, itu sebuah proses. Makanya Rasul Paulus itu masih contoh itu luar biasa. Dia yang dulunya benar merugikan, sekarang diubah. Kalau dahulunya dia itu penganiaya jemaat, sekarang dia yang teraniaya karena kebenaran. Rasul Paulus ini memberikan teladan pada kita. Dia berkata, aku tidak tawar hati sekalipun manusia tubuh jasmaniku semakin merosot, namun manusia batin aku dibarui dari hari ke hari. Kita berubah terus, diubahkan setiap hari menjadi sama seperti Yesus. Itu goalnya, tujuan. Sudah sempurna? Belum, lagi proses. Tubuh manusia jasmani itu pasti kosong, tidak ada. Ya, saya ini kerjaan saya itu bagian pengetahuan kosmetik, sudah ya. Jadi joko palen, joko kosmetik, joko kebutuhan sehari-hari. Itu sih saya jual itu seperti ya kosmetik. Ada namanya head and body lotion. Ya, sekarang head body-nya canggih Bu. Ada UV protection. Apa canggih sekarang? Pakai body ya, baru berjemur matahari, saudara enak kosong. Ya, ada lagi anti kerut, ya, anti penuaan. Saya tanya, iso nggak sih ini? Oh, kawan gimana? Lalu nggak terima. Kosmetik nggak bisa ngatasi. Ibu-ibu nggak terima. Itu kan coba tarik benang. Saya tanya, Piro 12 juta. Setelah berapa lama? 1 sampai 1 tahun setengah. Terus menurut mana? Piro. Saya tanya istri, kelima mau jami. Maka saya sarankan untuk tarik benang, tarik kawat, benang begitu. Jadi saya ini merosot. Tapi ingat, sebab itu aku tidak mengarahkan hidupku kepada hal yang kelihatannya sementara. Pak, Bu, yang kelihatan sementara masuk persoalan yang kau hadapi hari ini sementara. Mari arahkan dirimu pada hal yang tidak kelihatan, yang sifatnya dekat, hal yang lemah. Pikirkanlah perkara-perkara yang ini, jangan cuma yang di bumi. Berarti juga perlu juga dipikir ya, jangan males pakai alasan itu langsung mikir perkara di atas. Kok tidak kerja? Bukan perkara Tuhan itu Pak. Kok tidak kerja? Firman Tuhan buka kerja, jangan makan. Kapol. Tapi manis ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ini penting di dalam. Ketika kita di dalam Kristus, firman Tuhan ada persekutuan. Ya.
Jikalau engkau di dalam aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, itu terjadi persekutuan apa? Punya hak istimewa, mintalah apa saja. Masalahnya orang-orang itu hanya cuma minta tok, tapi ini tidak dilakukan. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya apa, saudara? Pikiran kita juga pikirannya siapa? Kristus. Ya. Kristus itu murah hati, betul nggak? Titik-titik maka jatuh belas kasihan. Saknoan buat Yesus. Kita katakan orang Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Yesus juga berbelas kasihan. Tapi saudara mengaku orang Kristen, tapi mentololan, menolong. Saya katakan, jauh istri saya. Nah, Bu, ya Bu, ketahui Bu, 20.000 nih, 20.000. Ketika jalan, oh tuh ketahui merah, dijual gitu dong. Bu, 15.000 tak jalan. Nah, sakno sakasa, iso gini deh. Akhirnya istri saya lama-lama yang ya biasa. Ibu-ibu, saya lihat kalau di tempat saya olahraga pagi itu, saya senang pagi itu setengah 6 sudah di lapangan. Itu jam 6 itu ada orang yang belum. Jadi ibu-ibu yang habis olahraga itu belum. Oh, yang mati. Itu tasnya mewah, mobilnya mewah, tapi ini kenyang. Piro ini bayumi, 5.003, larani, 3.000 konjol. Saudara, apakah itu jalan pikiran yang baru? Apakah itu di dalam Tuhan? Terus kalau saya terlalu jauh-jauh dan hal sepele-sepele, ya, sama pembantu, meres, sama pegawai, perhitungan, ya. Ayo kita tunjukkan kalau kita di dalam Tuhan ada pikiran Kristus berbelas kasihan. Saudara dimanapun saudara berada, orang bisa lihat iki wong iki, baik orang. Saya itu punya kebiasaan, ya, dan saya juga senang kalau anak-anak saya juga bisa niru gitu, ya. Dimanapun kalau kita ada, saya ingatkan anak-anak saya, kalau kamu masuk mall, ke toilet gitu ya, biasanya gratis ya, tak bayar ya. Ada pegawai itu, mobile, mapi gitu. Biasanya sama orang, tadi rewes, tahu gak direwes? Kamu tuh pegawai rendah. Betul gak? Ya, itu hanya kan. Tapi kalau saudara bisa membedakan improvisasi. Kalau saudara tidak punya duit, waktu pas mau duit, dia hargai lagi. Mas, senyum. Mas, terima kasih. Saudara sudah jadi apa? Supporter ini. Yang aku misi terbuang oleh. Siti terima kasih. Kalau makan di food court, di restoran, kan ada tuh mbak-mbak bagian kiri kesini dong. Saya tuh pasti kantong tuh mesti ngomong, Bu, bilang ibu, Mas bilang, ya tujuan itu ada apa seperti itu? Bersihkan, saya bersihkan, oh iya, langsung tak eplon. Terima kasih banyak. Cuman hidup baru harus ada buahnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertolongan. Kita tidak usah bicara mulu-mulu ini. Saya pernah sama seorang bos, ya bersama istrinya, bosnya duduk di depan saya, melayani bisnis dua anaknya di luar kota. Kan masuk tol. Zaman dulu tol itu nggak pakai kartu, masih pakai duit, gitu ya. Aku masuk, saya bayar. Dan yang kasih kaki saya, tuh biasanya kalau orang gimana? Numpre, bayar kok. Langsung tutup, cuek, ada yang dia. Waktu itu saya ini punya kebiasaan,
Pak, terima kasih ya. Terima kasih ya. Apa yang terjadi? Belakang saya nyaut. Ibunya dia. Ibu bosnya nyaut. Tuh, lho Pak. Ini mau Pak Joseph lho Pak. Papa, langsung tutup. Bu, jangan ngomong gitu Bu. Wah, isi-isi dia ya. Tidak lah Bu, itu saya belajar. Saya harus benar, tidak boleh sombong ya. Tadi hal-hal seperti ini, kita bisa jadi berkat. Apalagi saudara bukan ngomong, pas, terima kasih ya, pakai salam tempel. Goci, gitu ya. Coba, apa? Saudara, itu. Berarti saudara, ciptaan yang baru ada hasilnya. Sebab, kalau tidak menghasilkan, firman berkatakan, sebab kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan dia tebang. Ingat loh, tebang itu bukan cuma batangnya kalau akar-akarnya. Saya punya tanaman mangga, kalau mau diukur, ini gua dong ini kan, kalau buah yang mantap cakep, tuh dia tumbuh. Karena motongnya apa? Tidak sampai akar. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Kapak sudah tersedia pada setiap akar. Ingat, jangan main-main. Kita ditunggu sama Tuhan. Ditunggu apa? Berbuah. Kalau saudara ciptaan baru, benar-benar. Jangan pakai lagi yang lama. Karena saudara sudah dimerdekakan, sudah merdeka. Jangan menyerahkan kemerdekaanmu lagi kepada dosa. Sebuah negara yang sudah perang kalah, maka negara ini akan menjadi negara jajahan. Ya, orang yang dijajah itu tidak punya hak. Betul atau betul? Tidak punya hak. Jadi jajah ngomong apa? Bayar pajak, bayar. Dia kalah perang. Tapi alangkah lucunya ketika seorang raja sudah menang, dia sudah berkuasa. Lalu kekuasaannya ini tiba-tiba diserahkan kepada yang kalah tadi. Wis, aku bosan tadi pemenang. Wis, pakai nomornya ya. Wis, awak mau menang. Sekarang aku jajah dia. Ini orang apa namanya? BO. Nggak tahu saya. Kadang-kadang kita seperti ini. Kita harus begini. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi kenapa seringkali kita masih hidup dalam dosa? Kecenderungan berbuat dosa terus. Siapa yang akan dimerdekakan dari dosa? Jadilah kamu hamba kebenaran. Jangan lagi menyerahkan anggota tubuhmu kepada iblis untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Tapi serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata apa anggota tubuh yang sudah serahkan? Ingat lagunya anak sekolah minggu dulu. Ingat tak? Tanganku tercapai Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, terus panu. Tangan, kaki, mulut ini harus diserahkan untuk apa? Melayani Tuhan. Mulut ini jadi gaya gosip, gaya ngerasani, fitnah. Dia sudah bilang melawan Tuhan, ngerasani pendeta. Tuhan tuh, lego ini, kalau mana pakai tangan lego. Nggak boleh, dari mulut yang satu, tidak boleh keluar. Dua, dari satu sumber, tidak boleh keluar, tidak bisa. Ya, suka memuji Tuhan, sementara yang satunya suka ngumpah. Seperti tadi loh, binatang-binatang itu disebut maksudnya. Ya, maksud sekali-sekali ganti, tapi sekali lagi gak usah. Gak usah ngilong-ngilong, kasar kumpul-kumpul, ya gak usah lah, gak usah ngilong-ngilong orang ya. Amin. Mau saling mengampuni. Itu jadi orang benar. Kalau saudara disakiti orang, saudara mengampuni, saudara itu jadi orang benar. Saudara diusahakan, saudara diubah menjadi orang benar. Tadinya kalau saudara sudah benar,
Saudara disakiti orang, saudara lawati, mangkel, sakit hati, ngutuki orang itu, maka status orang benar berubah dari orang berdosa. Kok bisa Pak Dosen? Ayatnya mana? Sebab jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapakmu di surga, doa Bapak kami, ya apa ya? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Padahal tak pernah melakukan. Ya, ini doa dari malaikat. Bujuk, bohong, nggak bisa. Ya, mau jadi orang benar, salah, sudah keliru, jatuh dalam dosa, cepat bertobat, minta ampun. Yang kedua, kalau saudara disakiti orang, jangan sakit hati. Doa enak ya bagaimana? Bagaimana caranya nggak sakit hati? Melepaskan pengampunan. Itu obat yang paling mujarab. Pak Dosen ngomong praktek, sudah. Saya nggak mau jadi gajah di belakang. Ya, enak, sakit Pak ya? Nggak enak. Demi sebuah perdamaian terkadang kita nggak salah, kita harus ambil seperti Yesus nggak salah. Ya, aku salah, minta maaf ya. Terjadi perdamaian. Baik dong. Gue siapa? Aku kan salah loh. Kalau dapat-dapatnya itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Orang itu lebih nuntut, orang itu jalur sepuro, minta maaf toh, selesai urusannya. Kita tahu gampang itu permintaannya. Makanya dimanapun saudara, senjata paling sakti, ya kata-kata ini perlu saudara pakai. Jangan berat-berat untuk minta maaf. Saudara nyerempet orang ya, kasih ngajar nyerempet orang ya, terus orang marah-marah ya. Saudara turun ngomong gini, sorry saya minta maaf, pasti selesai urusan. Ya, ini kata-kata kunci bagi firman. Jadi siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama jangan dipakai lagi. Yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi setelah firman Tuhan disampaikan, saudara mari kita koreksi diri kita. Sebab tujuan ayat ini ditulis untuk saudara menjadi pelayan pendamaian. Bagaimana saudara dikatakan pelayan pendamaian, tapi saudara suka geger? Bisa. Ya, saudara itu membawa damai. Saudara bisa mendamaikan orang, saudara bisa mendamaikan saudara sendiri, ya, bisa menyangkalnya. Kesimpulan yang terakhir, hari ini saudara, belajarlah hidup berdamai dengan Tuhan. Belajar hidup berdamai dengan sesama. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya undang pemain musik. Kita sama-sama naikkan satu pujian. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Kepala, saya biasanya kalau hari Minggu itu memang itu acara keluar. Ya, tapi untuk tertentu saya nggak bisa keluar semuanya. Seperti ini saya digerakkan Tuhan untuk. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa selesai nanti ya. Saya izin ya setelah khotbah. Mohon maaf, jemaat Tuhan, dimaafkan ya. Gak disiwa ya. Wah, ya Kak Mari, awas. Tidak ya. Mohon dimaafkan ya. Ya, saya minta kunci F. Kita satukan hati kita. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara, ayo kita belajar melakukan bagian saudara. Kalau Tuhan ajari saudara apapun, saudara tegur saudara, seperti kita bertobat. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Itu tandanya saudara hidup baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa
Tuhanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat kapan diantaranya. Saudara, sore ini saudara sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini saudara diingatkan bahwa sesungguhnya saudara adalah ciptaan yang baru, benar-benar baru, yang terus akan dibarui dari hari ke hari. Itu adalah sebuah proses. Dan lewat firman Tuhan ini, saudara dan saya diingatkan, engkau adalah saksinya Tuhan. Sudahkah engkau memberikan buah-buah? Ada buah pertobatan. Engkau tidak pakai lagi hidupmu yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita selalu ada di dalam Yesus. Seluruh tubuh jiwa roh dan anak-anak kita biar senantiasa di dalam Kristus. Jangan keluar dari jangkauan kasih karunia. Sebab kalau mau keluar dari kasih karunia Allah, saudara resiko, saudara tanggung sendiri. Dan jangan engkau berbuat seolah-olah Tuhan itu panjang sabar. Kalau saudara mulai bermain-main dengan dosa, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ingat, apa yang saudara tabur itu ada konsekuensi yang harus saudara tanggung. Jangan salahkan Tuhan. Jadi mari jadi anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Saudara fokus kepada perintah Tuhan. Jangan cuma fokus kepada janji Tuhan. Tapi mari kita belajar fokus kepada perintah Tuhan. Artinya lakukan perintah Tuhan, maka janjinya pasti digenapi. Sebab Allah yang berjanji adalah setia. Mari saya coba kita sama-sama berdiri. Sujud di hadapannya, bawa hidupku, bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat kapan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Bersedia. Seberapa banyak saudara dipenuhkan Roh Kudus malam ini? Buka hatimu saja. Kita penuh Roh Kudus. Gereja yang kuat, gereja yang ditopang oleh firman dan Roh Kudus. Tanpa firman dan Roh Kudus, kau akan jadi jemaat yang kalah.
kembali andalkan kita. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Mari buka kedua tangan saudara, angkat wajahmu. Jangan ada yang berdiam diri, saudara boleh menyembah. Ngomong haleluya, haleluya terus. Sembah. Tuhan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus akan bekerja memenuhi hidup. Dalam nama Yesus, kau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hidupmu dipimpin oleh Roh. Kau tidak akan menuruti keinginan yakin, sebab keinginan yakin berlawan dengan keinginan Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur kepada terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-Mu di tempat ini. Dan Kau terus berkarya dalam gereja Tuhan di tempat ini. Bersama Roh kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau fokus kepada perintah-perintah Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami. Dan kami percaya Kau akan melakukan bagian Tuhan. Yang tidak sanggup kami lakukan, Tuhan akan lakukan bagi kami. Itu mujizat demi mujizat akan menandai setiap langkah hidup kami. Bahkan setiap hari adalah mujizat. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sang pembuat mujizat sejati. Benarkan firman-Mu, Roh Kudus, berikan kuasa-Mu untuk kami dapat mengerti, menangkap maksud Tuhan dapat firman-Mu pada sore hari ini. Istimewa kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, terus Kau pakai jadi berkat menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu ini, Kau ucapan syukur kami yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan yang melihat